dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Yuk kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Syukur bagi Tuhan Yesus yang layak menerima pujian. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Wah, senang banget di hari beribadah, hari Minggu, bisa waktu yang ada, kesempatan yang ada, menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing. Dan sebagai manusia, dan juga secara khusus sebagai orang percaya, sebagai sesama kita, janganlah membatasi, janganlah melarang sesamamu untuk datang beribadah. Karena ibadah itu baik, ibadah itu mengandung janji untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Ibadah itu sarana di mana umat manusia berdoa kepada Tuhan, dan kita percaya doa itu pasti adalah hal-hal yang baik. Peristiwa pelarangan untuk datang beribadah pernah terjadi di dalam Bible. Kalau saudara-saudara ingat kisah 10 tulah
Dan hampir sebagian besar tulah-tulah itu terjadi karena di zaman Firaun melarang umat Tuhan untuk beribadah. Saudara-saudara sekalian, betapa Tuhan suka kita beribadah. Betapa Tuhan rindu kita beribadah. Nah, kita bersama-sama sebentar melihat firman Tuhan, bagaimana akibatnya ketika Firaun melarang umat Tuhan beribadah. Ada yang bisa kita petik supaya waktu yang Tuhan kasih kepada kita pergunakan ibadah dengan baik, dan juga jangan melarang sesamamu ibadah, malah doronglah supaya orang-orang rajin beribadah kepada Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat Keluaran pasal 7 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhannya orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Inilah tulah yang pertama. Air menjadi darah. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, kita lihat. Ketika umat Tuhan dilarang untuk beribadah, Firaun mengalami wilayahnya air menjadi darah. Jangan larang sesamamu ibadah. Di negeri ini, mari kita tegakkan yang namanya saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, Tuhan cuma mau supaya kasih umatku ibadah. Tapi Firaun itu tidak membolehkan. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya apa? Tuhan mau supaya tidak terlalu ribet. Biarkan saja umatku pergi agar mereka beribadah kepadaku. Tuhan hanya minta izinkan umatku beribadah. Ayat yang kedua, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi beribadah kepadaku, maka Tuhan sendiri akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Dan ini kita tahu bersama-sama, tulah yang kedua. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 21. Kita maju sekarang Bapak Ibu sekalian. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Bangunlah pagi-pagi. Pagi-pagi kita perlu bangun untuk beribadah, berdoa, sembahyang. Amin. Ya, memang pagi-pagi waktu yang enak tidur, apalagi kalau hujan. Tambah mantap. Tapi ayo, sebagai manusia kita meyakini kita milik Tuhan. Biar kita bangun pagi-pagi untuk beribadah, untuk berdoa, untuk sembahyang ya. Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tulah demi tulah tidak membuat Fir'aun ini cepat sadar. Maka lanjut sekarang kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhannya orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka datang beribadah kepadaku, kata firman Tuhan. Ayat yang kedua, sebab jika engkau melarang, sebab jika engkau menolak, sebab jika engkau menghalangi umatku datang beribadah kepadaku. Kira-kira itu maksud ayat ini. Jika engkau menolak membiarkan umatku pergi dan masih menahan, membatasi, melarang mereka. Ayat ketiga dari Keluaran pasal 9. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Kasihan kan, karena ulah manusia, sakit sampar ini sampai terserang juga kepada kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing domba. Sampar yang dahsyat. Ngeri Bapak Ibu, seram Bapak Ibu. Pastor Andy sendiri saja sebagai hamba Tuhan selalu mendorong orang untuk beribadah. Beribadahlah di mana Bapak Ibu bergereja. Bertumbuhlah di sana, berakarlah di sana, dan berbuahlah di sana, bersaksilah di sana. Jadilah berkat di sana, dukun pekerjaan Tuhan di mana Bapak Ibu berjemaat. Saya takut sekali, apalagi sebagai orang percaya, kita ini belajar tunduk pada firman Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, jangan melarang orang beribadah. Ngeri Bapak Ibu. Kita tahu kisah ini, Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu pembesar. Fir'aun itu penguasa. Fir'aun itu petinggi. Fir'aun itu orang nomor satu. Orang nomor satu di Mesir melarang umat Tuhan beribadah. Satu Mesir kena tulah. Seram Bapak Ibu. Seram Bapak Ibu. Seram. Jadi kiranya firman ini bisa mengingatkan kita, dan kita juga saling mengingatkan di antara sesama kita.
jangan mau atau jangan berani atau jangan coba-coba melarang umat Tuhan untuk beribadah. Ketika umat Tuhan dilarang beribadah, mereka, saya ilustrasikan seperti domba, nurut saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kepada siapa umat Tuhan akan beribadah, Tuhannya pasti bela. Tuhan orang Ibrani, Tuhannya Musa membela umatnya sendiri. Umatnya tidak bisa membela dirinya sendiri, apalagi membela Tuhannya. Tetapi Tuhannya Musa menyatakan pembelaannya kepada umatnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, sekarang kita maju Keluaran pasal 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah, nantikan Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhannya orang Ibrani, biarkan umatku pergi beribadah kepadaku. Kita maju ayat 17. Keluaran pasal 9 ayat 17, Pastor bacakan sampai dengan ayat 18. Engkau Firaun masih selalu menghalangi umatku untuk ibadah, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Itulah hujan es turun di Mesir karena Firaun melarang umat Tuhan datang beribadah. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, masih tulah, peringatan, tetapi tidak diindahkan. Kita sekarang maju kitab Keluaran pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ya. Keluaran 10 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhannya orang Israel, orang Ibrani, Tuhannya Musa, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya apa? Mereka beribadah kepadaku, firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada Firaun. Ayat 4. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Kita maju ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekarang kita membaca kitab Keluaran pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhanmu, kata Firaun. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jadi di sini Firaun akhirnya mengizinkan umat Tuhan beribadah. Ayat yang ke-9 dari Keluaran pasal 10. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ayat 10, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku biarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat,
jahatlah maksudmu. Fir'aun mau bilang begini, oke, Musa, Tuhan boleh sertai engkau, tapi engkau boleh pergi ibadah, tapi sesuai aturanku. Orang tertentu, tidak semua boleh datang beribadah kepada Tuhanmu. Diterapkan aturan begini, begono. Ya, apa yang kami alami hari ini. Kalian boleh ibadah, tapi harus kami kasih rekom. Selama kami tidak kasih rekom, kalian tidak boleh ibadah. Kira-kira ini yang kami alami. Dan ternyata umat Tuhan juga pernah alami di zaman Fir'aun. Tetapi kalau zaman Fir'aun Tuhan tolong umatnya, saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap beracara. Firman Tuhan yang saya baca adalah firman yang hidup, bukan firman yang mati. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mati untuk dosa-dosaku, tapi hari ketiga dia bangkit dan hidup kekal selama-lamanya dan menyediakan tempat di surga, dan bahkan dia berjanji Immanuel menyertai kami sepanjang masa. Fir'aun mengizinkan akhirnya untuk ibadah, tetapi dengan aturannya. Kita maju ayat 11 dari Keluaran pasal 10. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Diatur sedemikian rupa. Alangkah indahnya kalau pemerintah mengatur pemerintahan, dan biarlah untuk peribadatan diatur oleh imam-imam atau memang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, terpanggil melayani secara rohani. Jadi bisa walking together, berjalan bersama-sama, rohaniawan, imam-imam, mendoakan pemerintah, ya, menjadi pendoa bagi pemerintah. Keren banget. Tapi dalam kisah ini Fir'aun juga mau mengatur. Kamu boleh pergi ibadah tapi hanya laki-laki. Silakan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir, diperlakukan secara tidak sopan. Pun demikian mereka tetap diam aja, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya diilustrasikan, Tuhan pun berkata, kita ini domba dan Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun diusir, diperlakukan umat Tuhan dengan tidak sopan, tetap diam. Kita ini domba yang nurut. Kita bukan kambing yang suka nanduk. Kita itu domba nurut, iya. Pastor Andy tidak boleh ibadah sebelum ada rekom. Iya. Umat Tuhan, kata Fir'aun, setelah dia mengalami tulah, celaka, akhirnya dia izinkan, tapi pakai syarat. Biarlah setiap peribadatan dibimbing oleh Tuhan. Firman-Nya, ada Roh Kudus yang akan mengajarkan. Apa jadinya kalau misalnya Fir'aun ini yang mengatur dalam peribadatannya orang Ibrani waktu itu. Padahal Fir'aun sendiri belum tentu percaya kepada Tuhannya Musa. Ini kan menjadi ironis sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi terjadi. Bible ini, kisahnya Musa dan Fir'aun ini kisah yang sangat legenda sampai hari ini. Hampir semua orang tahu, sekalipun orang itu tidak percaya Bible, tapi kisah ini melegenda sampai hari ini. Dan Pastor share kembali sebagai pengingat kepada kita. Sekalipun kita ada di zaman
abad 20, 5G, milenium, serba medsos online, tapi kisah ini tetap hidup. Jangan larang sesamamu ibadah. Jangan meremehkan sesamamu. Jangan berlaku tidak sopan kepada sesama manusia. Ketika itu terjadi kepada orang Kristen, orang percaya, umat Tuhan, mereka mah diam saja. Tetapi kalau kita melihat kisah kitab Keluaran pasal 10, maju ayat 12 Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang. Dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Belalang datang. Bisa bayangkan juga ngeri. Tapi ini kisah nyata Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Kisah ini waktu Pastor studi tour ke Israel, ke Mesir, kisah-kisah ini dikisahkan langsung oleh orang-orang yang lebih tahu lah, yang hidup di di wilayah tersebut. Jadi ini menyeramkan. Bayangkan, tidak usah membayangkan dah, serem. Ya. Sekarang kita melihat dua ayat yang terakhir hari ini. Sebelum Bapak Ibu akan beribadah, yang sudah boleh ibadah di gereja masing-masing, ibadahlah dengan sorak-sorai, ibadah dengan syukur, dengan pujian kepada Tuhan. Bersyukurlah engkau punya kesempatan ibadah, puji syukur. Keluaran 12 ayat 31 32. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Di sini akhirnya Firaun mengatakan ini. Udah, Musa dan semua umat yang digembalakan, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, dan pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Musa menyampaikan firman Tuhan, berarti seperti yang Tuhan mau. Beribadahlah dengan bebas seperti apa yang Tuhanmu mau. Bagaimana caramu beribadah, caramu menyembah Tuhan, jangan diatur-atur. Di sini Firaun menyampaikan pesan ini. Dia gelisah, dia takut, dia sadar, mudah-mudahan sadarnya betulan, bukan sadar karena takut, tapi sadar dari hati. Harus akui, Tuhan itu ada. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu sanggup mengubah hati Firaun. Tuhan juga bisa menjamah hati orang-orang yang hari ini sedang keras hati, yang berprinsip intoleransi. Masih ada di zaman ini. Kita sama-sama doakan. Karena sebagai orang Kristen, saya percaya Tuhanku hidup dan Dia sanggup menjawab doa-doaku. Kita tidak disuruh untuk melawan dengan cara-cara duniawi, tapi kita disuruh belajar percaya dan tetap bertekun dalam doa. Lalu kita selesai Keluaran 12 ayat 32, lanjut tadi 31. Akhirnya Firaun setelah berkata, sudahlah, pergilah, keluarlah dari bangsaku, beribadahlah dengan bebas kepada Tuhanmu. Ayat 32, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Jadi bukan cuma sekedar dibatasi, kamu boleh ibadah kalau terpaksa, laki-laki saja, yang lain nggak boleh, yang lain tinggal. Tapi setelah tulah-tulah itu datang, apakah memang harus tulah datang
menginsapkan Fir'aun. Sebetulnya seandainya hati terbuka, kan tidak seperti itu. Dan yang luar biasa, karya Tuhan itu membawa berkat. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ayat 32 dari Keluaran 12. Bawalah juga kambing dombamu, lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah. Dan perhatikan di sini, mohonkanlah juga berkat bagiku. Apa kita nggak merinding melihat ini, mendengar ini, tahu ini? Akhirnya Fir'aun memohon, meminta diberkati. Apakah Fir'aun kurang berkat? No. Tetapi dia tahu berkat Tuhannya Musa lah yang bisa memberikan dia ketenangan. Berkat Tuhannya Musa yang bisa memberikan dia damai sejahtera. Di mana kita cari damai? Bukan di kerajaan, bukan di tempat harta yang berlimpah-limpah. Di mana kita cari damai? Hanya ada di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, saya ucapkan hari ini selamat hari Minggu, selamat beribadah di gereja masing-masing. Dan di tempat kami sendiri, Geraha YHSTHC, yang sudah diresmikan 2 wali kota, 1 kapolda, tapi sampai hari ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Dari pihak RT dan FKUB melarang kami melakukan peribadatan di Geraha YHSTHC sebelum mereka memberikan 1 lembar kertas rekom untuk beribadah. Sebelum itu diberikan, maka kami tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan peribadatan. Maka bersyukur Bapak Ibu, kota di mana engkau tinggal, atau gereja di mana engkau berjemaat, atau ministry di mana Bapak Ibu bergabung, yang sudah mendapat kesempatan beribadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Ibadah itu berguna untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share firman ini. Semoga semua kita bisa saling mengingatkan untuk doronglah saudara-saudara kita ibadah. Dan kiranya setelah ini kita sebagai sesama manusia jangan lagi ada di antara kita yang melarang atau membatasi orang lain untuk beribadah. Selamat masuk hari yang baru. Pastor Andy doakan semua sehat-sehat pemirsa. Firman Tuhan ini meneguhkan hati kita dan percaya, semakin percaya kita punya Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak perlu dibela. Dialah yang akan membela kita. Diberkati tubuh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sedang sakit, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Tubuh jiwa roh kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, dikuduskan, diurapi, diampuni, dibenarkan, disembuhkan, dan dibawa hati semua kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Anak-anak Bapak Ibu semua sehat-sehat, masa depannya baik. Yang sakit saat engkau nonton ini, Pastor mendoakan aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh anak Bapak Ibu yang sedang sakit. In Jesus name. Bapak Ibu yang dimana ayahanda, ibunda, mama terkasih waktu nonton ini sedang sakit atau alami kelemahan tubuh, saat Pastor Andy mendoakan in Jesus name, aliran
aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh orang tua kita yang kita sayangi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan bahkan kasih Tuhan bisa menjamah setiap kekasih Tuhan ini tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu yang sedang ada di ruang ICU barangkali berkesempatan mendengar suara ini. Bapak Ibu yang sedang ada di dalam perawatan di rumah sakit, dengarkan ini. Pastor ini mendoakanmu. Tempat di mana suara doa yang terdengar, ada hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan. Mengalir di tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, membawa kesembuhan. In Jesus' name. Heal, free, clear, and clean. Dan juga keselamatan turun atas hidupmu dan keluargamu. In Jesus' name. Hari yang baru, hari yang baik untuk beribadah, hari yang bersyukur, dan hari kita berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, dan pujian ini mengantar semua kita masuk hari yang baru. Shalom. Kata bersama-sama yang masih mau ada. Terima kasih Tuhan. Yang mau jalan ibadah, silakan pergi ibadah. Bye semuanya. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat beribadah dengan sukacita, karena Bapak Ibu di tempat di mana engkau ada sudah mendapat kebebasan untuk beribadah. Ibadahlah, senangkan hati manusia tanpa diatur-atur oleh manusia. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan memang senang mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bless you all. Sola fide. Ingat, hidup oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus selalu serta kita sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Terima kasih. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all. Dadah.